berkaitan dengan persoalan sengketa informasi. Sehingga dengan begitu, secara praksis saya sangat memahami bagaimana praktek-praktek dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik. Oke, saya kira clear ya. Berarti kami memang mempunyai kompetensi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini. Nah, kemudian berikutnya, ini kan sengketa ini karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang saudara ahli pahami, apa sebetulnya esensi daripada keterbukaan informasi publik? Ini kan undang-undang baru yang baru lahir setelah reformasi gitu ya, terutama di tahun 2008. Sebelumnya kan kita nggak pernah punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Apa sebetulnya esensi daripada undang-undang ini? Esensi undang-undang ini adalah bagaimana aparatur pemerintah atau badan publik itu bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas. Itu esensinya. Sehingga dengan begitu segala informasi yang bersifat publik itu bisa diakses oleh publik. Oke, jadi inti daripada undang-undang ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan informasi bisa diakses oleh publik ya Pak. Berarti menurut ahli, undang-undang ini lahir untuk memberikan kebebasan kepada publik mendapatkan informasi. Betul. Apakah informasi yang boleh didapatkan oleh masyarakat itu adalah informasi apa saja? Kemudian batasan-batasannya seperti apa? Ada informasi yang tidak boleh didapatkan oleh publik, ada informasi yang boleh didapatkan oleh publik, yang saudara ahli pahami seperti apa? Baiklah, untuk segala hal informasi badan publik harusnya bisa diakses oleh warga negara, oleh masyarakat. Hanya memang pada Undang-Undang Nomor 8 tahun Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa ada pasal 17 yang mengenai informasi yang dikecualikan. Ya. Tetapi hal itu yang bersifat satu pertahanan keamanan negara yang bisa dikecualikan, data pribadi, kemudian mengenai data yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat, kemudian juga mengenai keamanan dan pertahanan negara. Selain itu juga mengenai untuk yang masih berkaitan dengan proses penegakan hukum. Itulah informasi-informasi yang dikecualikan. Khusus dalam hal perlindungan mengenai data pribadi, informasi yang dikecualikan itu semuanya akan terredusir manakala orang tersebut sedang mengincar atau berkontestasi pada jabatan publik, yaitu pada pasal 18 ayat 2. Di situ secara jelas menjelaskan bahwa bagi yang mendapatkan pejabat publik, maka segala atribusi pribadi itu menjadi milik publik. Berarti menurut ahli, pasal 17 ini telah membatasi beberapa informasi yang dikecualikan dari publik ya, seperti yang tadi saudara ahli jelaskan yang berhubungan dengan diplomasi internasional, keamanan negara, persaingan usaha, data bidang ekonomi yang sumber daya alam dan seterusnya gitu ya. Saya ingin masuk ke dalam pasal 18 ayat 2 yang tadi disebutkan oleh ahli bahwa ada informasi yang tidak dikecualikan. Apa artinya tidak dikecualikan oleh ahli? Definisinya seperti apa? Yang dikecualikan dan tidak dikecualikan itu apa definisinya? Seperti dalam pengertian pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan bahwa, maaf sebentar saya bacakan lagi ya, biar tidak salah. Itu pasal 18 ayat 2. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf G dan huruf H antara lain apabila satu A pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, B pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik. Adapun pasal 17 huruf G dan huruf H adalah informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik kemusuhan pribadi dan kemauan terakhir atau pemberasian seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu A. Riwayat dan kondisi keluarga, 2. Riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan fisik seseorang, 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang,
Hasil-hasil evaluasi hubungan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau itu G dan H aja. Baik, itulah. Tetapi hal tersebut akan mengungkap ketika pengungkapan itu berkaitan dengan posisi seorang di dalam jabatan publik. Artinya ketika seorang menjadi calon gubernur ataupun sudah menjadi gubernur, maka pasal 17 huruf H itu semuanya menjadi bisa dibuka dan diakses oleh publik. Oh, pasal 17 huruf H Ya. Itu berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B. Ya, berarti data pribadi seseorang yang awalnya dikecualikan, tetapi ketika digunakan untuk jabatan publik, maka di situ tidak ada lagi sifat pribadinya. Itu berubah menjadi sifat publik. Menjadi hilang. Oh, berarti langsung berubah menjadi sifat publik ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi kami ingin tanya soal seseorang, ya kami tidak sebut nama ya. Ada seseorang kemudian pada saat mengikuti pilkada di katakanlah di DKI Jakarta, ya kami tidak sebut nama ahli, karena ini kan keterangan ahli bukan saksi gitu ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan ijazahnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai persyaratan gubernur. Lalu yang bersangkutan selesai. Ya, selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai pejabat publik, memang informasi pribadinya tidak pernah menjadi persoalan. Tetapi kemudian setelah selesai menjadi pejabat publik, yaitu gubernur, kemudian ada keinginan publik untuk mengetahui data informasi pribadinya, terutama yang berhubungan dengan ijazah. Ya. Menurut ahli, apakah seseorang yang pada saat masih menjabat, setelah menjabat sebagai pejabat publik, apakah memang data pribadinya tidak boleh lagi dibuka yang berkaitan dengan persyaratan mendapatkan jabatan tersebut, ataukah memang pasal 18 ayat 2 huruf B itu masih mengikat yang bersangkutan karena dokumennya dipakai untuk mendapatkan jabatan tersebut? Baiklah, dokumen itu kan berkaitan dengan posisi jabatan. Ketika beliau menjabat dan terus ketika beliau menjadi calon, informasi itu memang menjadi informasi publik. Namun ketika beliau sudah tidak menjabat, gitu, tetapi karena itu sudah terlanjur menjadi milik publik, maka semua data-data tersebut akan tetap menjadi informasi milik publik. Kenapa? Karena hal ini juga berkaitan dengan pada nilai kesejahteraan. Ini nanti akan berkaitan dengan undang-undang kearsipan, di mana dalam undang-undang kearsipan itu juga akan menjelaskan bahwa segala arsip yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan, maka itu bisa dibuka oleh publik. Nah, di sini persoalannya, maka dalam kasus pada hari ini, mungkin ini belum masuk tadi, silakan kan? Ya. Itu bahwa adanya kepentingan antri dengan saudara pemohon informasi Bonatua berkaitan dengan arsip pada pencalonan gubernur, itu harusnya sudah menjadi milik publik dan bisa diakses. Ya, baik. Ya, oke. Berdasarkan pasal 17 huruf A, itu kan ada data-data pribadi yang termasuk salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan data pendidikan yang sifatnya dirahasiakan dan sifatnya ketika sudah tidak dikecualikan? Apakah data pendidikan itu berkaitan dengan nilai ketika mengikuti satu pendidikan? Apakah berkaitan dengan dokumen rekam jejak akademiknya kah? Ataukah juga termasuk dokumen ijazahnya yang digunakan untuk mendapatkan jabatan tersebut? Jadi batasan dokumen pendidikan itu seperti apa, saudara? Kalau dalam proses dalam pilkada, sebetulnya yang dipersyaratkan kan adalah ijazah. Tentunya dalam proses memperoleh ijazah, segala rekam jejak itu harusnya ada. Oleh karena itu, untuk menetapkan ijazah itu menjadi sah untuk mengikuti proses pada kontestasi pemilihan gubernur, di situ kan tentunya rekam jejak daripada itu
itu menjadi harus dilihat dalam kerangka menilai otentifikasi dokumen tersebut. Oke. Baik, wah ini makin menarik ini. Saudara ahli, ketika ijazah, kalau data akademik yang lain kan tidak diserahkan kan, seperti nilai, seperti lembar pada saat mengikuti pendidikan di universitas itu kan tidak diserahkan. Yang diserahkan karena berdasarkan persyaratan pilkada yang diminta itu kan hanyalah ijazah. Kemudian ijazah diserahkan maka berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B termasuk yang dikecualikan informasinya. Tetapi kemudian yang berkembang belakangan ini adalah ada penafsiran yang berbeda dari lembaga yang punya kewenangan untuk memberikan informasi itu kepada publik bahwa ijazah itu termasuk informasi publik yang dikecualikan. Menurut ahli seperti apa? Apakah itu argumentasi dari lembaga tersebut memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah memang argumentasi tersebut adalah argumentasi yang mereka tafsirkan dari undang-undang dan tafsir itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang itu sendiri? Artinya kita sebetulnya kembali aja kepada pasal 18 ayat 2 tadi. Kita kembali saja ke sana bahwa ketika seseorang menjadi pejabat publik, maka segala atribusi pribadi termasuk ijazah itu sudah menjadi milik publik. Oke, baik saudara ahli. Ketika misalnya lembaga tersebut kemudian mengatakan bahwa kami punya aturan internal yang telah kami keluarkan bahwa terkait dengan penggunaan ijazah, kemudian terkait dengan akses publik terhadap ijazah pejabat publik, itu kemudian tidak bisa kami buka karena sudah diatur oleh aturan yang mereka miliki juga. Nah, apakah aturan mereka yang mereka miliki dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mana kekuatan hukumnya yang lebih kuat gitu? Ya, kalau menurut hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas bahwa peraturan internal itu kan tidak boleh mengalahkan undang-undang. Jadi memang pada akhirnya kita tetap akan tunduk pada undang-undang, bukan aturan-aturan internal yang ada di lembaga-lembaga publik yang kemudian menafsirkan bahwa itu tidak dikecualikan gitu ya. Betul. Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi ahli, saya ingin tanya soal uji konsekuensi. Ya. Apakah memang terhadap suatu data publik yang digunakan pada saat mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan, entah mungkin gubernur, wali kota, bupati, atau juga termasuk presiden, ya ini karena kan ahli ini. Apakah memang terhadap data-data tersebut meskipun diatur secara tadi regulasi bahwa pasal 18 ayat 2 B mengecualikan itu, apakah memang harus dilakukan uji konsekuensi terhadap data-data itu? Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi iya. Dan untuk itu Komisi Informasi Pusat sudah menerbitkan satu peraturan Komisi Informasi mengenai uji konsekuensi, tata cara pelaksanaan uji konsekuensi. Apa urgensi dan apa manfaat daripada uji konsekuensi? Uji konsekuensi itu adalah untuk menjelaskan kepada publik apabila informasi tersebut dirahasiakan, apakah dia punya kemanfaatan buat publik. Apabila ditutup itu akan mempunyai kemanfaatan publik, apabila dibuka bagaimana, dan mana kemanfaatan yang besar ketika informasi publik tersebut ditutup ataupun dibuka. Oke. Itu salah satu fungsi daripada uji konsekuensi. Baik. Ketika pasal 18 ayat 2 huruf B telah mengatakan bahwa itu sifatnya terbuka, termasuk ijazah misalnya, apakah memang urgensi juga untuk dilakukan uji konsekuensi padahal undang-undang mengatakan bahwa itu sudah dibuka? Uji konsekuensi sebetulnya tidak begitu terkait dengan pasal 18 ayat 2. Karena bagaimanapun juga kewajiban badan publik ketika dia menetapkan informasi-informasi yang dikecualikan, maka badan publik itu harus melakukan uji konsekuensi terhadap semua informasi-informasi yang dikecualikan oleh badan publik tersebut. Jadi bukan hanya sekedar pada persoalan berkaitan dengan jabatan publik. Ketika misalnya lembaga publik kemudian menentukan mana daftar-daftar informasi yang harus mereka tutup dengan melakukan uji konsekuensi, tetapi kemudian berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B, ya, itu kemudian mereka tafsirkan bahwa itu termasuk salah satunya adalah ijazah, ya, padahal berdasarkan pasal 18 ayat 2 itu kan harusnya dibuka, gitu. Nah, apakah kewenangan-kewenangan seperti itu melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik, ataukah memang itu yang memang harus dilakukan oleh mereka seperti itu? Itu ketika berkaitan dengan jabatan publik mereka tetap menutup, itu jelas melanggar. Oke. Ya.
Karena kan bagaimanapun juga dalam perlindungan data pribadi ada data yang sifatnya umum, general, seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, itu semuanya merupakan data-data pribadi yang sifatnya umum. Kecuali data-data yang bersifat khusus, seperti biometrik kesehatan. Nah itu yang ditutup itu, walaupun 18 ayat 2 menyatakan itu, tetap aja tidak boleh. Itu hanya dokter yang ketika melakukan tes itu yang boleh melihat. Tetapi masyarakat umum tidak boleh. Berarti kalau ada dua hal mengenai uji konsekuensi itu kan berkaitan bukan hanya pada undang-undang tentang informasi publik. Kalau berkaitan dengan jabatan publik pasti kemudian nanti ada perlindungan data pribadi. Uji konsekuensi terhadap perlindungan data pribadi itu harus dilihat data pribadi itu yang sifatnya umum atau yang bersifat khusus. Ketika yang bersifat umum maka dia bisa untuk dibuka. Tapi begitu yang bersifat khusus itu adalah seperti biometrik kesehatan, itu kan hanya kewenangan dokter, maka itu yang tidak bisa diakses oleh publik. Baik, ini. Berarti menurut ahli, ya, apakah pada saat ijazah ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi mereka, dan kemudian mereka tetapkan di dalam peraturan internal mereka bahwa itu termasuk informasi yang dikecualikan? Apakah menurut ahli itu adalah satu peraturan yang bertabrakan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik? Betul. Oke, baik. Oke. Kemudian terakhir, saya ingin tanya soal uji konsekuensi lagi. Menurut pengetahuan ahli, berdasarkan juga peraturan yang tadi dikutip dari Komisi Informasi Pusat, saudara ahli, uji konsekuensi itu dilakukan pada saat sesuatu itu ditetapkan dulu sebagai informasi yang ditutup, ataukah dilakukan dulu baru kemudian ditutup informasinya? Karena ini ada praktik yang berbeda nih ya. Saya ambil contoh, saya tidak sebut nama lembaganya gitu ya. Ada satu lembaga menutup informasi terkait dengan ijazah yang sekarang jadi polemik, ya saya tidak sebut juga namanya. Kemudian ada 9 informasi yang ditutup, tapi kemudian belum dilakukan uji konsekuensi. Baru kemudian setelah itu akan mereka lakukan uji konsekuensi terhadap 9 item yang mereka tutup. Seperti apa prosedur dan tata cara melakukan uji konsekuensi? Menurut peraturan Komisi Informasi tentang uji konsekuensi, itu uji konsekuensi bisa dilakukan ketika badan publik menetapkan informasi publik tersebut termasuk informasi yang dikecualikan. Satu. Dan yang keduanya, dalam proses persidangan di sidang Komisi Informasi, ternyata uji daftar informasi publik yang dikecualikan belum dilakukan uji konsekuensi, maka Majelis Komisioner bisa memerintahkan kepada badan publik untuk segera melaksanakan uji konsekuensi dengan dihadiri oleh pihak ketiga. Dengan dilakukan penetapan uji konsekuensi, dengan informasi yang sudah dinyatakan tertutup tapi belum dilakukan uji konsekuensi, menurut saudara ahli, apakah itu pelanggaran undang-undang KIP? Kalau berdasarkan peraturan Komisi Informasi mengenai uji konsekuensi, nah di sini yang agak masuk dalam ruang abu-abunya, karena dalam komisi peraturan tersebut itu uji konsekuensi bisa dilakukan, yaitu satu, ketika badan publik menetapkan itu harusnya dilakukan uji konsekuensi. Yang keduanya ternyata belum dilakukan, maka Majelis Komisioner bisa memerintahkan. Artinya memang ketika menetapkan data informasi yang dikecualikan, bisa saja badan publik belum melakukan, tetapi ketika menjadi sengketa informasi, maka uji konsekuensi harus dilakukan atas perintah dari persidangan di Komisi Informasi. Oke, saya kira cukup dari saya, Majelis.